Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian atau pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih seputar keutamaan-keutamaan sholat sunnah, dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan memasuki bab yang baru tentang keutamaan hari Jumat, keutamaan sholat Jumat. Kemudian juga akan disebutkan beberapa fadilah dan anjuran-anjuran apa yang seyogyanya kita lakukan di hari Jumat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu fadli yaumil jumu'ati, bab tentang keutamaan hari Jumat. Wa wujubiha, dan juga merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat untuk mengerjakan sholat Jumat. Waliktisalaha wa tatayyub, demikian pula dianjurkan untuk mandi, untuk memakai minyak wangi, wa tabkir ilaiha, dan seorang hendaknya bersegera ketika datang ke masjid. Wa du'a yaumal jumu'ati, juga kita dianjurkan untuk berdoa atau memperbanyak doa di hari Jumat. Wassalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Wa bayan saat al-ijabah, dan juga akan dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini tentang saat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa dan permohonan seorang hamba. Wa sebab iktsar dzikrillah ba'dal jumu'ati, dan anjuran untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala sesudah mengerjakan sholat Jumat. Ini bab yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Adapun dalil dari Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu, maka apabila salat telah selesai dikerjakan, yakni salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillahi, dan berharaplah
akan karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar semoga kalian mendapatkan kemenangan. Nah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada setiap orang mukmin untuk mengerjakan sholat Jumat, tentu bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Karena ada sejumlah orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Di antaranya adalah wanita, atau juga seorang musafir, atau seorang budak. Ya, dia bukan orang merdeka. Ya, dia tidak diwajibkan sholat Jumat. Ya, dan ini disebutkan oleh beberapa hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat. Kemudian Allah Ta'ala membimbing kepada kita semuanya, apabila selesai mengerjakan sholat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini, yakni untuk mencari rezeki, untuk berusaha, yang untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah zat yang maha pemberi. Tapi hendaknya seorang hamba tidak boleh lupa atau lalai terhadap kewajiban-kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan tentang dibolehkannya seorang mencari nafkah, mencari harta dalam arti berusaha. Ya, tetapi semua itu tidak melalaikannya dari beribadah pada Allah Ta'ala, menjalankan kewajibannya, yaitu sholat Jumat, dan juga dianjurkan memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Karena pada umumnya manusia, ketika dia berusaha, sibuk di pasarnya, di ruang perniagaannya, di kantornya, di ruang bisnisnya, itu pada umumnya manusia itu lupa. Ya, lupa dan lalai. Makanya Allah mengingatkan pada ayat ini, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan carilah kalian akan karunia Allah, وَاذْكُرُوا كَثِيرًا, dan berzikirlah mengingat Allah, dan zikir yang banyak. Karena di saat-saat seorang sibuk dengan kerjaannya, usahanya, pada umumnya manusia lupa dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di antaranya adalah yang pertama, qala rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'at. Sebaik-baik hari yang mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat, Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa fihi udkhilal jannata. Pada hari Jumat, Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan hari Jumat. Tiada hari yang lebih mulia dari hari Jumat. Makanya Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu. Sebaik-baik hari yang mana pada hari itu matahari terbit, ya, adalah hari Jumat. Di hari terbaik, hari paling afdal adalah hari Jumat. Kemudian beliau menyebutkan beberapa keutamaan, karena pada hari itu Allah menciptakan Adam alaihissalam, kemudian Allah masukkan Nabi Adam ke dalam surga, dan juga dikeluarkan Adam dari surga di hari Jumat.
Nah, ini peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada hari Jumat. Bahkan juga terjadinya hari kiamat sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah juga di hari Jumat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya kita memperbanyak amal-amal kebaikan, amal soleh, apalagi di hari Jumat, hari yang mulia, karena pada hari itu hari yang diciptakannya Adam alaihissalam, hari itu dimasukkan surga atau Adam dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla, dan pada hari itu Adam dikeluarkan dari surga. Intinya bahwa dianjurkan seorang hamba untuk dia betul-betul mempersiapkan dirinya dari Jumat ketika dia akan pergi melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karena dengan beriman dan beramal soleh, itulah sebab seorang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang dia berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, atau barang siapa yang dia berwudu dengan sempurna, thumma atal jumu'ata, kemudian dia datang untuk menghadiri sholat Jumat, fastama'a wa ansata, lalu dia betul-betul mendengar dan dia duduk dengan diam dalam mendengarkan khutbah khatib yang menyampaikan khutbah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati, akan diampuni baginya dosa antara Jumat itu dan Jumat yang berikutnya. Bainahu wa bainal jumu'ati, akan diampuni dosanya di hari Jumat itu sampai hari Jumat berikutnya. Wa ziyadat 3 ayyam, dan ditambah dengan 3 hari. Berarti 10 hari. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang dia memegang, ya, bermain-main dengan batu-batu kecil, berarti dia telah melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat di hari Jumat. Ya, artinya bahwa seorang ketika dia sedang mendengarkan khutbah, hendaknya dia mendengar dengan seksama, mendengar dengan penuh konsentrasi, dan jangan sampai dia melakukan hal-hal yang melalaikan dia dari mendengar khutbah seorang khatib yang menyampaikan khutbah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk betul-betul menyempurnakan wudu tatkala seorang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sempurnanya wudu itu, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang dia berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya. Bagaimana menyempurnakan wudu? Di antara menyempurnakan wudu adalah dengan membasuh, ya, anggota wudu itu 3 kali. Karena pada dasarnya seorang berwudu boleh 1 kali. 1 kali mencuci tangan, 1 kali berkumur, 1 kali membasuh wajahnya, 1 kali membasuh tangannya sampai siku, 1 kali mengusap kepalanya, ya, dan seterusnya. Itu boleh dan sah. Tetapi itu tidak sempurna. Namun dari sisi hukumnya adalah boleh. Ya. Atau 2 kali juga boleh. 2 kali berkumur, 2 kali membasuh wajahnya, 2 kali membasuh tangannya, dan seterusnya. Ini berdasarkan pada hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a marrataini, salatan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berwudu pernah 1 kali. Dalam arti membasuh anggota wudunya hanya 1 kali saja. Ya. Pernah 2 kali. Ya. Dan juga 3 kali. Nah, 3 kali ini yang
yang sempurna. Membasuh tangannya 3 kali, berkumur 3 kali, istinsyak 3 kali, masukkan air ke lubang hidung 3 kali, kemudian istinsar mengeluarkan air dari lubang hidung juga 3 kali, membasuh wajah 3 kali, dan seterusnya. Inilah yang sempurna. Ini wudhu yang sempurna. Man tawaddo'a fa ahsanal wudhu. Jadi barang siapa yang dia berwudhu dan disempurnakan wudhunya. Termasuk menyempurnakan wudhu adalah dengan betul-betul mengenakan air pada anggota wudhu itu. Jadi kalau dia membasuh wajahnya betul-betul seluruh wajahnya, seluruh tangannya sampai kayak bahkan mungkin lebih dari sikunya, di atas sikunya. Misalnya demikian. Kemudian termasuk menyempurnakan wudhu adalah mendahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Termasuk menyempurnakan wudhu adalah melaksanakan sunnah-sunnah wudhu. Ini wudhu yang sempurna. Jadi kalau seseorang berwudhu dengan wudhu yang sempurna di hari Jumat, kemudian dia berangkat menuju ke masjid, ya, sebelum khotib menyampaikan khutbahnya, ya, dia duduk, ya, sholat 2 rakaat, sholat sunnah tahiyat masjid. Kemudian dia duduk, dia diam, dia mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh khotib, maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang berikutnya plus 3 hari. Ampuni dosanya 10 hari. Kemudian Nabi SAW menjelaskan di sini bahwa barang siapa yang memain-mainkan batu kecil, ini zaman dahulu, karena mereka ketika di zaman Nabi SAW, ya sholat di masjid, ya seadanya, tidak seperti kita di zaman ini. Namun di zaman ini ada hal-hal juga yang melalaikan seorang ketika sholat Jumat. Sekarang kita memiliki HP. Kadang-kadang seorang sambil mendengar khutbah Jumat dia buka HP-nya. Mungkin dia membaca WhatsApp yang masuk atau yang lainnya. Ini semua akan merugikan orang tersebut. Ya. Sama dengan lagho. Dia melakukan hal yang tidak bermanfaat yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala Jumatnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya seorang jamaah Jumat untuk mendengarkan khutbah Jumat dengan sebaik-baiknya. Jadi mendengar khutbah Jumat itu wajib. Ya, mendengar khutbah Jumat adalah wajib. Kemudian kalau sudah selesai, kapankah seorang boleh berbicara? Ya kalau sudah selesai khutbah. Ya. Kalau sudah selesai khutbah. Imam sebelum takbiratul ihram, ya mungkin dia bertanya pada temannya di sampingnya, itu tidak mengapa. Tetapi di saat imam sedang menyampaikan khutbah, maka seorang tidak boleh berbicara. Hendaknya dia konsentrasi, mendengar dengan seksama, ya, dan dia diam, tidak banyak gerak-gerik. Dalam arti hendaknya dia konsentrasi mendengar khutbah Jumat. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang larangan seorang itu melakukan hal-hal yang memang betul tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya. Ya. Tapi hendaknya dia melakukan yang dia mendengar dengan seksama terhadap khutbah Jumat. Maka setiap kegiatan, ya, yang dapat melalaikan seorang dari mendengar khutbah Jumat ini dapat merusak nilai pahala yang diperolehnya. Kadang-kadang mungkin ada orang yang dia mempunyai, ya, bawa kunci mobilnya sambil mendengar khutbah Jumat, diputar-putar kuncinya, kunci motornya, kunci mobilnya. Ya, ini juga hal-hal yang sama dengan yang disebutkan dalam hadis ini. Waman massal hasa faqad lagha. Barang siapa main-mainkan batu-batu kecil, maka dia telah lagho, melakukan hal yang tidak bermanfaat, yang dapat mengurangi atau menggugurkan pahala Jumat.
Ini jadi zaman kita berbeda. Ya, zaman kita ini berbeda dengan zaman dahulu. Jadi apakah ada hal-hal yang melalaikan kita di zaman ini? Ada, banyak. Yaitu yang dibawa di masjid. Entah itu HP, entah itu kunci, atau yang lainnya. Yang dapat melalaikan seorang dari mendengar khutbah Jumat. Kemudian khutbah Jumat adalah sesuatu yang wajib. Ya, di hari Jumat. Tidak ada sholat Jumat tanpa khutbah. Meskipun singkat. Tapi tetap wajib khutbah Jumat. Dan khutbah Jumat itu dua kali. Dalam keadaan berdiri, ya, 2 kali. Dan duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah. Sebagian ulama menyebutkan tentang inti dari khutbah Jumat itu. Di antaranya disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, terutama ulama fikih, yaitu adanya at-tahmid wa tsana 'ala Allah. Jadi dalam khutbah itu ada sanjungan dan pujian-pujian pada Allah. Ada sholawat kepada Nabi SAW. Ada perintah untuk bertakwa. Ya, memerintahkan kaum mukminin untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada doa. Sebagian ulama menjelaskan tentang hal-hal yang harus ada dalam khutbah Jumat. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, yaitu pahala yang Allah berikan kepada orang yang berbuat satu kebaikan. Dibalas dengan 10 kebaikan. Ya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Makanya dalam hadis ini disebutkan seorang yang sholat Jumat dan sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, akan diampuni dosanya hari Jumat itu, ya, sampai yang berikutnya tambah 3 hari. Jadi 10 hari, ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita dianjurkan betul-betul memperhatikan masalah sholat Jumat itu. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ujtunibatil kabairu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wal jum'atu ilal jum'ati. Ya. Salat Jumat ke Jumat yang berikutnya. Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Ini semua adalah mukaffiratun ma bainahun. Amalan-amalan itu sebagai penghapus dosa di antara waktu-waktu itu. Apabila seorang menjauhi perbuatan dosa besar. Jadi seorang yang sholat kita 5 waktu ini penghapus dosa yang dilakukan di antara 2 waktu. Seorang misalnya sholat subuh. Kemudian antara sholat subuh dan sholat zuhur, dia melakukan satu dosa. Satu dosa kecil. Sayyi'ah. Ya. Kemudian dia sholat zuhur, maka sholat zuhurnya ini menghapus dosa yang dilakukan antara subuh dan zuhur. Atau setelah sholat zuhur, dia berbuat dosa. Sampai datang sholat asar. Nah, sholat asar yang dikerjakannya ini menghapus dosa yang dilakukan antara zuhur dan asar. Dan seterusnya. As-sholawatul khams. Sholat yang 5. Sebagai penghapus dosa. Dan Nabi alaihissalam pernah memberikan contoh yang lain. Yaitu dengan orang yang dia mempunyai sebuah sungai
ya, di depan rumahnya, depan pintu rumahnya. Dia mandi setiap hari 5 kali. Kira-kira ada kotoran yang tertinggal pada tubuhnya? Ya. Para sahabat mengatakan tidak. Nah demikian pula kata beliau, sholat 5 waktu. Dia menghapus dosa-dosa seorang hamba. Jadi ibadah sholat sebagai salah satu penghapus dosa seorang hamba. Kemudian al-jum'atu ilal jum'at. Demikian pula sholat Jumat dilakukan sekarang. Dan sholat Jumat yang berikutnya, ini penghapus dosa. Ya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Ya. Maka jangan malas sholat Jumat. Kadang-kadang ada orang yang agak malas sholat Jumat. Ya, santai. Sampai kadang-kadang terlambat datang ke masjid kalau sudah mulai khutbah. Datang ke masjid kalau sudah khutbah kedua tanpa alasan. Nah ini tentu ini bisa dapat menggugurkan atau mengurangi, bahkan mungkin tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Ya, maka seorang apabila mau diampuni dosa-dosanya antara 2 Jumat, maka perhatikanlah sholat Jumat. Ya, dengan sebaik-baiknya. Sempurnakan wudhu, datang pada awal waktu, yang mendengarkan khutbah, khotib dan sebaik-baiknya, ya, sholat dengan khusyuk. Nah, ini insya Allah akan menghapus dosa seorang hamba. Kemudian Ramadan ila Ramadan. Demikian pula ibadah puasa Ramadan. Ramadan berikutnya juga penghapus dosa antara keduanya. Dengan catatan, idza ujtuni batil kabair. Kalau seorang menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu ya, diampuni dengan taubat. Dalam arti kita atau seorang yang melakukan dosa besar hendaknya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini kita melihat apa yang dimaksud oleh Nabi SAW, dan ini dikatakan oleh sebagian ulama. Jadi amalan-amalan soleh ini, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini penghapus dosa-dosa kecil, bagaimana dipahami oleh sebagian ulama. Ya. Adapun dosa besar adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa syirik. Ya, orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia wajib bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya dia akan naudzubillah min dzalik, ya, mati dalam kesyirikan, bisa kekal di dalam neraka. Naudzubillah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ibadah-ibadah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa di bulan Ramadan, ini semua sebagai penghapus dosa seorang mukmin. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abu Hurairah dan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ala a'wadi mimbarihi, ketika beliau berada di atas mimbar beliau, ya, beliau memberikan peringatan kepada orang-orang yang dengan sengaja yang meninggalkan sholat Jumat. La yantahiyanna aqwamun an wadi'ihumul jumu'ati. Hendaknya orang-orang yang mereka meninggalkan sholat Jumat, hendaknya mereka berhenti dari perbuatan itu. Artinya jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Kalau tidak demikian, aula yakhtimannallahu ala qulubihim. Kalau mereka masih tetap meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan, maka Allah akan mengunci hati-hati mereka. Allah akan menutup hati-hati mereka. Thumma la yakununna minal ghafilin. Kemudian mereka benar-benar akan menjadi
orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai dari mayat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah, menyampaikan pidato adalah di atas mimbar. Karena seorang berdiri di atas mimbar, dia lebih tinggi dari yang lainnya. Dan dia dengan nyaman menyampaikan khutbah. Bisa melihat semua jamaah yang ada di depannya. Ya. Jadi kalau seorang akan berpidato atau khutbah, hendaknya dia memakai mimbar. Di atas mimbar. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya sholat Jumat adalah fardu ain bagi yang telah memenuhi syarat. Seorang laki-laki muslim, akil, baligh, bukan musafir, ya. Dia seorang merdeka, ya. Dia dalam keadaan sehat walafiat, maka wajib sholat Jumat. Hukumnya adalah fardu ain. Wajib ain bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat tadi. Karena kalau ada orang yang dia telah memenuhi syarat wajib Jumat, namun dia meninggalkan sholat Jumat, maka dia diancam. Dan ancaman Allah akan mengunci hatinya. Allah akan menutup pintu hatinya, na'udzubillah. Ini kalau meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, tanpa alasan syar'i. Ya. Adapun seorang dalam keadaan sakit, yang tidak mungkin dia ke masjid untuk sholat Jumat, maka ini uzur. Atau dia dalam perjalanan, ya, atau hal-hal yang memang betul-betul itu adalah uzur secara syar'i. Maka mereka dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Tetapi seorang yang sehat walafiat, seorang yang dia dalam keadaan baik, dan dia bukan musafir, ya, maka hendaknya atau wajib untuk mengerjakan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Kemudian juga ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang 3 kali meninggalkan sholat Jumat. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa alasan, maka akan dikunci, akan ditutup hatinya. Na'udzubillah. Nah, orang kalau ditutup hatinya oleh Allah Ta'ala, ini nanti orang yang celaka. Orang yang celaka. Makanya kita jangan menggampangkan masalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu banyak manfaatnya. Ya. Seorang bertemu dengan saudara-saudaranya kaum muslimin. Ibadahnya bersama-sama. Mereka mendengarkan khutbah. Mendengarkan nasihat-nasihat. Mau'idhah hasanah. Peringatan-peringatan yang disampaikan oleh khatib. Ya. Kemudian langkah-langkahnya menuju masjid. Juga ada pahalanya. Jadi intinya bahwa manfaatnya sangat besar. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah menjadikan hari Jumat sebagai hari pertemuan kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Untuk mendapatkan siraman-siraman rohani. Ya, yang dengannya melembutkan hati mereka. Mengingatkan orang-orang yang lalai. Ya. Membuka mata orang-orang yang buta mata hatinya. Dengan peringatan-peringatan tersebut. Makanya khutbah Jumat itu hendaknya khutbah Jumat yang berkualitas. Yang penuh dengan ilmu. Ya. Khutbah Jumat yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Karena mimbar Jumat bukan mimbar untuk ajang politik. Mimbar Jumat bukan untuk menawarkan calon pilihannya. Ya. Tapi mimbar Jumat adalah untuk memberikan peringatan pada kaum mukminin, mengingatkan mereka kepada Allah Ta'ala agar bertakwa pada Allah, mengingatkan mereka untuk
kehidupan sesudah kematiannya, yaitu kehidupan akhirat, dan hal-hal yang mulia, itulah yang disampaikan di hari Jumat. Nah, jadi seorang khotib, dia bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan di hari Jumat. Jangan jadikan mimbar Jumat sebagai mimbar ajang untuk politik. Ya. Untuk melakukan hal-hal manuver politik. Naudzubillah. Ya. Bukan tempatnya di mimbar Jumat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tingkatan-tingkatan maksiat. Jadi maksiat ada tingkatannya. Ya. Ada yang besar dosanya, ada yang kecil, tetapi seorang hendaknya tidak menggampangkan, tidak meremehkan perbuatan maksiat. Hendaknya tetap, yakni selalu bertobat pada Allah Ta'ala, memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi ketika seorang terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam maksiat, hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian amal-amal ibadah, amal-amal soleh, ini akan membersihkan hati seseorang. Setiap kali dia melakukan satu amal kebaikan, diberi titik putih pada hatinya. Sebaliknya, ketika seorang berbuat maksiat, setiap kali dia berbuat maksiat, maka diberikan titik hitam pada hatinya. Ya. Nah, masing-masing silahkan membentuk hati. Apakah dia mau menjadikan hatinya hati yang hitam pekat dan memperbanyak maksiat, ataukah dia ingin menjadikan hatinya yang bercahaya, terang benderang, dan melaksanakan dan memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian datang untuk mengerjakan sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Ya. Kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pada hadis yang berikutnya, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang telah baligh. Orang yang baligh yang dia akan mengerjakan sholat Jumat, maka dia diwajibkan untuk mandi. Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah baligh. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam dua hadis ini, ya, ini sebagai dalil bagi para ulama-ulama yang mengatakan bahwa hukum mandi Jumat itu wajib. Bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat di masjid bersama kaum muslimin, hukum mandi Jumat adalah wajib. Mandi Jumat itu mandi menyeluruh. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini mandi Jumat sama dengan mandi junub. Ya, mandi besar. Ya. Dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi alaihissalam, orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat, maka dia wajib untuk mandi. Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Apabila salah seorang di antara kalian datang menghadiri hari sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Ini di antara dalil yang memerintahkan, yang dipakai oleh sebagian ulama, ya, yang mengatakan bahwa hukum mandi Jumat itu wajib bagi orang yang telah baligh dan dia akan menghadiri sholat Jumat. Ada sebagian ulama yang juga berpendapat bahwa mandi Jumat itu tidak wajib, ya.
Ya, mandi Jumat tidak wajib. Ada sebagian ulama yang juga berpendapat demikian. Namun wallahu taala alam, dari hadis-hadis ini dengan sangat jelas dan tegas Nabi alaihissalam memerintahkan seorang untuk mandi apabila dia akan melaksanakan sholat Jumat. Ya, maka untuk keluar dari perbedaan para ulama, dan apabila seorang tidak ada uzurnya untuk mandi, maka hendaknya dia mandi ketika akan sholat Jumat. Karena dia akan menghadiri, yakni perkumpulan kaum muslimin. Ya, perkumpulan kaum muslimin di satu tempat yang mulia di masjid. Ya, maka dari itu hendaknya dia menjaga kebersihan dirinya. Makanya diperintahkan, dianjurkan untuk apa? Memakai minyak wangi, memakai pakaian yang baik, yang bagus ketika sholat Jumat. Karena ini adalah pertemuan antara kaum muslimin, sehingga masing-masing membawa kesan yang baik. Ya, coba kita bayangkan seandainya dalam keadaan sholat ada orang yang tidak mandi di sebelah kita, kemudian tercium bau yang kurang sedap. Nah, ini tentu akan mengganggu, ya, kekhusyuan sholat seseorang. Ya, akan mengganggu kekhusyuan sholat seseorang. Dan ini kadang-kadang terjadi. Nah, oleh karena itu hendaknya kita menghormati, ya, saudara kita sesama kaum muslimin yang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat. Ya, kita tidak mengganggu mereka. Dan bau badan yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kekhusyuan seseorang di dalam sholatnya. Jadi dua hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu untuk bahwa mandi di hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah baligh dan dia akan menghadiri sholat Jumat. Kemudian berkaitan dengan mandi di hari Jumat ini dikhususkan kepada mereka yang, yakni dia menjadi wajib bagi mereka yang akan menghadiri sholat Jumat. Sekarang misalnya seorang wanita pergi umroh, ya, atau ziarah ke Masjid Nabawi, dan di dua masjid ini itu ada sholat Jumat bagi wanita. Ya, kita melihat dan kita menyaksikan wanita-wanita yang datang di hari Jumat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nah, kalau mereka ini akan melaksanakan sholat Jumat, ya, maka hukumnya pun wajib mandi. Ya, jadi wajib mandi ini bagi setiap orang yang akan mengerjakan sholat Jumat. Adapun kalau misalnya dia tidak mengerjakan sholat Jumat, ya, maka tidak wajib mandi. Kemudian yang juga perlu dipahami dalam masalah ini adalah seorang yang misalnya dia junub di malam Jumat, kemudian dia akan di pagi hari dia akan mandi untuk hari Jumat. Nah, apakah boleh seorang, ya, meniatkan dua niat? Satu pekerjaan itu mandi dan dua niat. Ya, niat pertama mandi junub, niat kedua adalah mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Ya, tentu ini dilakukan sebelum sholat subuh. Karena dia akan sholat subuh. Karena orang yang junub wajib mandi. Ya, kalau dia junub di malam hari, maka sebelum sholat subuh dia mandi. Nah, dia boleh niat dua-duanya. Niat mandi junub dan niat mandi Jumat. Ya, jadi dua niat untuk satu pekerjaan yang sama, yaitu mandi. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Samurah radhiyallahu anhu qala, dan dari Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a yaumal jumu'ati
fabiha wa ni'mah. Barang siapa yang dia berwudu di hari Jumat, ya, maka ini satu hal yang baik baginya. Wa man ightasala fal ghuslu afdalu. Dan barang siapa yang dia mandi, maka mandi itu lebih afdal baginya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang baik sanadnya, hadis hasan. Namun diteliti oleh para ulama ahli hadis yang meneliti hadis ini, menyebutkan tentang hadis ini, ya, hadis ini hadis yang dhaif karena di dalam sanadnya ada tadlis, yang mana ini menyebabkan hadis itu menjadi dhaif. Di antara periwayat hadis ini adalah Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Samurah, padahal beliau tidak bertemu dengan Samurah. Nah, oleh karena itu hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Ya, meskipun hadis ini ada yakni yang menguatkannya, ya, hadis-hadis lain yang menguatkan hadis ini. Ya, ada hadis-hadis lain yang menguatkan hadis ini. Makanya saya katakan tadi tentang khilaf antara ulama, perbedaan pendapat ulama masalah hukum mandi Jumat. Apakah wajib atau anjuran? Ya, maka sebagian ulama mengatakan wajib berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Salah satu dari dalil mereka adalah hadis ini. Ya, adalah hadis yang kita dengar tadi ini. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sholat Jumat. Kalaupun seorang sholat Jumat misalnya tanpa mandi, apakah sah sholat Jumatnya? Jawabnya adalah sah. Jadi ini hal yang dibolehkan. Orang kalaupun dia sholat Jumat tanpa dia mandi sebelumnya, yaitu sholatnya sah dan ini dibolehkan. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Salman radhiyallahu anhu qala, dan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Tidaklah seseorang dia mandi di hari Jumat, ya, dan tidak pula dia memakai minyak wangi, ya, dan tidak pula dia bersuci dengan mastata'a min tuhrin. Jadi dia bersuci dengan semampunya, dengan sempurna. Wa yaddahinu min duhnihi. Kemudian dia memakai minyak rambut. Ya, dia memoles rambutnya dengan minyak rambut. Au yamassu min tibi baitihi. Atau dia memakai minyak wangi. Tsumma yakhruju. Kemudian dia keluar menuju masjid untuk sholat Jumat. Tsumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnain. Kemudian dia keluar, kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang. Artinya dia datang di awal waktu, sehingga ketika dia masuk masjid belum banyak orang. Karena biasanya kalau sudah banyak orang, kadang-kadang ada orang yang mau ke depan, dia memisahkan antara dua orang. Dua orang yang duduk di soft, ya, permisi. Nah, artinya dia memisahkan dua orang, kemudian dia lewat. Nah, orang ini tidak. Dia mandi, kemudian dia bersuci dengan benar-benar bersuci, memakai minyak wangi, memakai minyak rambut, kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia datang, dia sholat. Sambil menunggu imam, dia sholat semampunya. 2 rakaat salam, berdiri lagi, 2 rakaat salam,
berdiri lagi, 2 rakaat salam, sampai imam datang. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat semampunya, sambil menunggu khatib. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian, ya, kalau imam sudah naik mimbar, sudah datang, maka dia mendengar dengan seksama, dia diam untuk mendengarkan khutbah. Orang yang melakukan hal-hal ini, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Maka akan diampuni dosanya antara Jumat ini dan Jumat berikut. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini, ya, untuk mendapatkan ampunan Allah itu antara 2 Jumat, yang melaksanakan yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu mandi. Ya, mandi dengan sempurna, mandi besar. Kemudian dia berwudu, ya, dalam arti dia bersuci semampunya, termasuk memakainya rambut, ya, dan yang lainnya dari hal-hal yang berkaitan, termasuk dia misalnya mencukur rambut ketiaknya, ya, ini termasuk bagian dari suci. Ya, jadi dia melakukan bersuci dengan betul-betul sempurna, kemudian dia memakai minyak wangi, kemudian dia memakai minyak rambut, lalu dia keluar dan tidak memisahkan antara 2 orang yang duduk di masjid, di shaf. Kemudian juga dia sholat semampunya, maka akan diampuni dosa-dosanya antara 2 Jumat. Jumat yang dia lakukan pada hari itu sampai Jumat yang berikutnya. Nah, ini diantara amalan-amalan yang amalan-amalan yang dianjurkan di hari Jumat untuk mendapatkan fadilah ini. Jadi untuk mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini, seorang diampuni dosanya antara 2 Jumat, hendaknya dia lakukan amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Dan demikian, maka insya Allah dia mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan, ya, dari sholat Jumat. Nah, di sini ada disebut, dan dia sholat semampunya. Ini bagi orang yang datang di hari Jumat. Ya. Bagi orang yang datang di hari Jumat. Dia datang di awal waktu. Misalnya datang kalau azan jam 11:30. Dia datang misalnya jam 11 kurang seperempat. Ya. Masih ada waktu 45 menit. Misalnya. Dia datang pertama sholat tahiyat masjid. Sambil menunggu masuknya waktu zuhur, yakni waktu Jumat, adzan Jumat, dia dianjurkan, di antara amalan yang dianjurkan adalah sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam semampunya. Jadi kalau dia punya waktu 1 jam, ya bisa banyak jumlah rakaatnya. Atau setengah jam, ya juga demikian. Jadi seorang dianjurkan untuk sholat sambil menunggu datangnya khatib. Dan ini dilakukan oleh para sahabat dahulu. Para sahabat di zaman Nabi SAW, ketika mereka datang ke masjid, sebelum waktu Jumatan, sebelum masuknya waktu sholat Jumat, sebelum khatib naik mimbar yaitu Nabi SAW, ya, di antara mereka ada yang berdiri sholat, yani sambil menunggu datangnya Rasulullah SAW. Nah, sebagian ulama menyebut sholat ini dengan sholatul intizar, sholat menunggu datangnya khatib. Ini hanya istilah sebagian ulama. Itu sholat untuk menunggu khatib naik ke mimbar. Nah, kalau khatib sudah naik mimbar, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka orang tadi hendaknya dia segera menyelesaikan sholatnya. Jika khatib sudah datang, sudah naik mimbar, ya ini sudah saatnya untuk dia berhenti dari sholat. Jadi kadang-kadang bisa jadi seorang sholat sampai ya mungkin 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. Tergantung waktu yang dia datang, berapa banyak waktu yang masih saat menunggunya
panjang maka sholatnya lebih banyak. Ya. Atau mungkin dia baca ayat-ayat yang agak panjang sehingga lebih panjang sholatnya, jumlah rakaatnya lebih sedikit. Itu kembali kepada pelaku, ya, orang yang melaksanakan sholat tersebut. Jadi salah satu tuntunan syariat Allah di hari Jumat adalah seorang mengerjakan sholat di masjid sambil menunggu khotib naik mimbar. Ya. Sholat berapa rakaat? Ya sebisanya. Sebisanya. Ya. Kadang-kadang ada orang juga yang dia baca Al-Quran. Sambil menunggu khotib, dia baca surah Al-Kahfi. Ada sebagian yang memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Ya, jadi ada juga mungkin yang baca Al-Quran selain surah Al-Kahfi. Ya. Maka amal-amal kita banyak. Amal-amal ibadah ya, yang disyariatkan, dianjurkan tuh banyak. Ya, oleh karena itu kita tidak memerlukan amalan-amalan baru dalam Islam ini. Ya. Islam ini sudah sempurna. Jangan ditambahi lagi atau dikurangi. Apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu yang terbaik. Itulah yang terbaik. Fa inna khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun hal-hal baru yang diada-adakan dalam agama ini, ya, apalagi yang tidak ada sumbernya, ini tentu akan hanya memayahkan orang yang melakukannya. Maka hendaknya kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, sehingga kita beribadah pada Allah berdasarkan dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu kita, bukan berdasarkan fatwa guru kita, tidak. Tetapi kita mengerjakan satu amal karena ada dasarnya, ada landasannya, ada dalilnya, ya. Quran dan sunnah Nabi SAW atau contoh dari beliau alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan akan datang masih ada sejumlah hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan sholat Jumat, ya, sunnah-sunnah dan adab-adab sholat Jumat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kami haturkan kepada semua para jamaah, para pendengar, para pemirsa televisi Roja dan radio Roja. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum sekalian, ya, dalam semua aktivitas, ya, dan kita tetap waspada, kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan kita, karena kita hidup di zaman yang banyak hal-hal yang memang perlu kita lebih hati-hati. Dan kami selalu berdoa untuk semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, serta istiqamah di atas jalan yang benar dan jalan yang lurus sampai akhir dari kehidupan kita, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Akhirnya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.